Imam Nawawi yang bukan Al-Bantani. Siapa dia? Nama aslinya Yahya, nama ayahnya Syaraf. Syaraf artinya mulia. Nama datuknya Murri. Yahya bin Syaraf bin Murri. Setelah datuk moyang Unyang, kalau kami Unyang. Yahya bin Syaraf bin Murri bin Husain bin Hasan bin Muhammad An-Nawawi. Nawawi diambil dari nama kampung. Nama kampungnya Nawa, 80-an kilometer dari Damaskus, Suriah. Lahir di Nawa. Di Nawa inilah dia lahir tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah artinya 631 setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia Imam Nawawi. Lahirnya di mana? Nawa, maka disebut dengan Nawawi. Lahirnya di Makkah, Makki, Al-Makki. Orang mana dia? Orang Mesir, Al-Misri. Orang mana dia? Orang Baghdad, Al-Baghdadi. Orang mana dia? Orang Nawa, An-Nawawi. Orang mana dia? Orang Kulim, Al-Kulimi. Orang Kampar, Al-Kampari. Abdur Somad, Al-Panami. Datang ayahnya, dibuatkannya tempat kecil khusus supaya Nawa Yahya tadi, Yahya, Imam Yahya Nawawi, supaya menghafal Quran. Sebelum umur 10 tahun anak tadi pun sudah hafal Quran. Imam Nawawi dibuatkan ayahnya ruang kecil, nak kau di sini ngapal Quran. Kau tak berjual, kau tak membeli, tidak berdagang, hanya ngapal Quran saja. Maka sebelum 10 tahun hafal Quranlah Imam An-Nawawi radhiyallahu an, Allah meridainya rahimahullah. Sesudah 18 tahun umurnya, ditinggalkannya lah kampung Nawa tadi, kemudian pindahlah dia ke kota bernama Dimashq. Dari Nawa umur 18 tahun belajar ke Damaskus, ibu kota Suriah. Di Damaskus belajar dia kepada imam nomor satunya waktu itu, namanya Imam Abdurrahman Al-Fazari. Begitu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Imam Nawawi? Bahwa anak-anak kita masukkan ke tempat khusus untuk belajar Quran dulu. Itu pokok pangkalnya. Setelah Quran disettingkan, disetupkan ke dalam otak kepala benaknya, setelah itu biarkan dia merantau jauh, jarak 80 sekian kilometer. Nak, terbanglah kau sejauh mata memandang, tapi nanti saat hari petang kau tahu kemana tempat pulang, disitulah tempat kau bersarang. Pandai Joseph pantun kan? Nanti anak itu pun akan balik ke kampung halaman, merantau ke Damaskus, belajarlah ke sana, dan selama belajar di sana luar biasa. Apa kata dia? Baqaitu sanataini, sanatun setahun, sanataini 2 tahun. Baqaitu sanataini la ada'u jambi alal ardi. Pernah 2 tahun aku tak pernah melekatkan belakangku ke atas kasur. Dia sendiri bercerita. Kalau bohong masuk neraka Imam Nawawi. Baqaitu sanataini, pernah 2 tahun. La ada'u jambi alal ardi, tak pernah kulekatkan belakang ni ke atas lantai kasur tempat tidur. Jadi bagaimana? Itu yang dicontohkan oleh Syekh Ali Jum'ah. Ini dawat tinta zaman dulu, pena kan waktu itu main cocah, main colek. Pakai bulu ayam. Ini asal mengantuk dia. Idza ghalabanin naumu, naum tidur, kalau aku diserang kantuk, astanidu ala kutubi lahzatan, maka ku sandarkan keningku ke buku sesaat. Saking beratnya sudah tak telap lagi, maka ku sandarkan kepalaku ke buku sesaat. Selama 2 tahun. Imam Nawawi 2 tahun tak pernah menempelkan pundak ke tempat tidur, masih duduk lurus. Ustaz Somad, asalkan lurus jok mobil dari Dumai dari Rokan Hulu tidur, ini balik nah jamaah, Ustaz harus banyak istirahat, harus banyak tidur aja kerja.
Imam Nawawi, kalau aku lelah, kata Imam Nawawi, kalau capek aku menulis, bukan pakai laptop, bukan copy paste, menulis. Kalau aku letih menulis, diletakkannya tinta pena itu, dia pun bersyair, membacakan syair-syair. Itulah kenapa dalam pengajian ada munsyid. Kalau di Mesir mengaji, di Makkah, di Madinah ada munsyid. Munsyid itu satu orang tukang nasyid. Kalau ngaji sama Habib Taufik, Habib Muhammad, Habib Umar bin Hafiz, Habib Taufik As-Saghab, Habib Mahdi, Habib Fulan bin Fulan, itu pasti ada munsyid. Pas capek lelah, munsyid dulu. Munsyid itu nasyid. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Istirahat sejenak. Wa kana ya'kulu marratan wahidatan ba'dal isya al-akhirah. Sesudah sembahyang isya barulah Imam Nawawi makan sekali. Tadi tentang belajarnya, tidur di atas buku sampai pernah 2 tahun tak menempelkan belakang ke lantai. Bagaimana makannya? Wa kana ya'kulu ba'dal isya al-akhirah. Makannya sesudah isya terakhir. Dulu orang menyebut maghrib itu isya. Ada isya awal, ada isya akhir. Isya awal maghrib, isya akhir, inilah selesai isya. Habis sembahyang isya, Imam Nawawi pun makan. Habis makan, menulis balik. Malam dia tidur istirahat sejenak, habis itu baru dia tahajud malam. Sahurnya baru dia minum banyak. Minum tadi isya tak terlalu banyak. Ternyata apa yang membuat dia kuat belajar itu makan sedikit, tidur sedikit. Kebalikan kita, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Lalu kemudian Imam Nawawi berkata, apa kata Imam Nawawi? Inna talabal ilmi min afdalil qurabi. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah yang paling afdal. Ini bukan hadis Nabi, itu Imam Nawawi. Kenapa begitu? Setelah 18 tahun umur dia, ditinggalkannya Nawa menuju Damaskus, mulazamah belajar kepada Syekh Abdurrahman Al-Fazari. Habis itu datang ke syekh ini, ke syekh ini, ke syekh ini, ke syekh ini. Lalu dia pun sampai sanadnya ke Nabi SAW. Ini Ustadz Muhyiddin namanya. Tadi kata Ustadz Somad namanya Yahya bin Syaraf bin Yahya. Nama ayahnya Syaraf, naik sampai ke atas. Lalu di sini kenapa disebut Muhyiddin? Gelarnya muhyi artinya menghidupkan, din agama, muhyiddin orang yang menghidupkan agama. Waktu itu agama sudah kacau balau, dipukul oleh Tatar. Dia lebih belakangan dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tahun 505, sedangkan beliau meninggal 676, beberapa abad, 1 abad setengah setelah Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian Imam Nawawi membangkitkan balik ilmu-ilmu agama, maka dia digelar dengan Muhyiddin, orang yang menghidupkan ilmu agama. Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Lalu kemudian beliau pada akhir usianya diangkat menjadi pimpinan Darul Hadis. Tempat saya kuliah di Maroko sama namanya, Darul Hadis. Karena yang mendirikannya Raja Hasan, maka disebut Darul Hadis Al-Hasaniyah. Tapi tempat beliau belajar namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Ashraf mulia, Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Beliau di sana belajar. Lalu kemudian bergelar. Siapa gelarnya? Al-Muhaddis, ahli hadis. Al-Faqih, ahli fiqih, bermazhab Syafi'i. Dikumpulkannya kitab-kitab sejak zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Imam Syafi'i punya murid Imam Al-Rabi Al-Muradi, Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani. Lalu kemudian turun sampai ke bawah, mazhab Syafi'i berkembang. Datanglah Imam Nawawi menyusun ulang. Maka Imam Syafi'i, Imam Nawawi bergelar 3: Munaqqih, Muhazzib, Munaqqih, Muhazzib, Murattib.
yang menyusun ulang mazhab Syafi'i. Makanya ada istilah syaikhan, dua orang syekh ulama besar, salah satunya adalah Imam An-Nawawi. Dan setelah dihitung-hitung kitab Imam Nawawi, Masya Allah, Sahih Muslim hampir 7.000 hadis, lebih kurang lebih, kalau tidak pengulangan 4.000 hadis, kalau diulang-ulang lebih 7.000 hadis Sahih Muslim. Dari mana kita bisa paham Sahih Muslim? Datang Imam Nawawi menulis syarah Sahih Muslim, nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kitab mazhab Syafi'i disusunnya Raudatul Talibin, Imam Nawawi punya. Imam Nawawi menulis zikir, zikir pagi, zikir petang, zikir malam, zikir mana ini, zikir ini, zikir ini, zikir disusunnya Al-Azkar. Dalam ilmu hadis disusunnya pula hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis munqati', hadis mu'dal. Maka disusunnya ilmu hadis, nama kitabnya At-Taqrib, yang disyarah oleh Imam Suyuti, namanya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Lalu Imam Nawawi menulis pula lagi kitab, insyaallah akan kita baca kalau khatam ini, kitab Riyadhus Shalihin. Saking banyaknya kitab Nawawi sampai tak terhitung, saking banyaknya, andai dihitung kitabnya dengan umurnya tak sesuai umurnya dengan kitabnya. Tapi itu tuh bukan bohong, bukan berarti kitab setelah dia meninggal diambil orang kitab dinisbatkan ke dia, enggak, memang asli kitab tulisan dia. Sampai akhirnya suatu hari Imam Nawawi tadi membayar hutang-hutangnya, dan semua buku yang pernah dia pinjam dibalikkannya. Pernah dia pinjam kitab sama si anu, dibalikkannya. Pernah dia pinjam kitab sama si anu, dibalikkannya. Setelah dibalikkannya semua kitab, dipulangkannya kitab ini, lalu kemudian dia pun pergi ke Baitul Maqdis, Palestina. Pergi ke Baitul Maqdis berkunjung, pulang singgah di Nawa, kampung halamannya, sakit, meninggal dunia dan dimakamkan. Kalau orang yang cermat seolah-olah macam tahu dia mau meninggal, bayarnya utangnya, dibalikkannya buku-buku yang pernah dia pinjam, pergi dia ke Baitul Maqdis, Masjidil Haram sudah, Masjid Nabawi sudah, ada satu yang belum mengamalkan hadis Nabi, la tusaddur ri'al illa ila thalathati masajid. Jangan sampai kau tak meninggalkan bersemangat untuk 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Pergi dia ke Masjid Aqsa dari Suriah, lalu kemudian pulang singgah ke kampung halaman Nawa, meninggal dunia dalam umur 45 tahun. 54. Saya sarankan sekarang 40 tahun. Kalau ikut Imam Nawawi 5 tahun lagi mati. Indah usia Imam Nawawi. Umur tak terlalu banyak, tidak terlalu sakit menyusahkan orang, 40 tahun sampai hari ini dikenang 676. Imam Nawawi 676. Sekarang 1438. Kalau hiduplah Imam Nawawi 1439, kalau hiduplah Imam Nawawi sekarang, maka sudah berumur hampir 800 tahun. Meninggal dia, orang tak tahu rumahnya di mana, orang tak tahu mana istananya, tapi namanya tetap dikenang sampai sekarang. Dari mana Ustaz mengambil pendapat ini? Imam An-Nawawi menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Luar biasa. Kenapa imam-imam itu banyak, besar, hebat, tapi ada yang hilang namanya? Kana Lais afqah min Malik. Ada yang lebih hebat dari Imam Malik. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik katanya ada yang lebih hebat lagi dari Imam Malik. Siapa dia? Imam Lais Ibnu Sa'ad. Tapi tak terkenal. Kita tahunya ikan selais. Ada imam besar namanya Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad. Mana dia sekarang? Meninggal. Kenapa tak masuk dalam mazhab yang 4? Yang ada kita tahu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Mana Imam Laits bin Sa'ad? Setelah diteliti, namanya hilang karena muridnya tidak menulis. Bertuah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal, muridnya menulis. Datang Imam Rabi' Al-Muradi, datang Imam Al-Buwaiti, datang Imam Al-Muzani. Setelah 4 abad Imam Syafi'i meninggal, datang Imam An-Nawawi yang mengumpulkan pendapat-pendapat mazhab
lalu direvisinya, dikeluarlah kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin. Maka Imam Nawawi disebut Imam Syafi'i yang kedua dalam sejarah perkembangan mazhab Syafi'i.